Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ragam kimia, pada video kali ini saya akan membahas tentang foam booster. Seperti kita ketahui, foam booster yang ada di pasaran itu kita kenal dengan sebutan camperlan, aminon, dan ampitol. Lebih khusus tentang aminon saya belum pernah membahas tentang foam booster ini pada video-video sebelumnya, dan pada video kali ini saya akan coba membahas tentang aminon ini, letak perbedaannya antara camperlan dan ampitol. Mari kita bahas bersama. Di pasaran banyak sekali yang menjual foam booster, dan terutama untuk para pemula kadangkala ini membuat kita bingung sebenarnya foam booster itu gimana sih dan letak perbedaannya itu di mana. Karena kalau kita lihat, dan ini saya ambil dari pedagang-pedagang online yang menjual foam booster, ada yang menjual dengan nama camperlan saja seperti ini, atau juga ada yang menjual dengan nama aminon seperti ini, atau juga dengan campuran antara camperlan dan aminon, atau bahkan dengan nama kimianya yaitu CDEA dan lain sebagainya, seperti contoh-contoh yang telah saya sebutkan sebelumnya. Sedangkan untuk ampitol biasanya hanya satu jenis, yaitu dengan nama dagang ampitol. Pertama-tama mari kita bahas dari nama kimianya. Mohon maaf mungkin agak teoritis ya. Jadi camperlan memiliki nama kimia yaitu CDEA atau singkatan dari koko di etanol amina. Koko yang berasal dari coconut, berarti camperlan ini adalah berbahan dasar dari kelapa atau minyak kelapa. Kemudian di etanol memiliki rantai dari turunan alkohol, etanol, dan amina pada gugus akhir, yaitu merupakan turunan dari amonia. Kita sama-sama ketahui amonia adalah termasuk basa lemah. Jadi sebenarnya camperlan adalah termasuk basa lemah. Jadi pH-nya adalah pH basa lemah di atas 8. Itu bila kita tinjau dari sisi kimianya. Kemudian apakah perbedaannya dengan aminon? Karena keduanya ini antara camperlan dan aminon memiliki tampilan yang sama, yaitu berwarna kekuningan mirip dengan minyak sayur. Tentu saja memang karena bahan bakunya berasal dari minyak kelapa. Jadi perbedaan antara camperlan dan aminon hanya terletak pada produsen pembuatnya, di mana camperlan adalah produksi dari BASF seperti pada gambar, dan ini etiket pada drum camperlan. Sedangkan aminon adalah produksi dari KO Chemical seperti etiket pada drum aminon itu sendiri. Jadi kesimpulannya teman-teman, perbedaan antara camperlan dan aminon hanya terletak pada produsen pembuatnya. Kemudian bagaimana karakter sifat-sifatnya? Tentu saja karakter sifat-sifatnya hampir sama, tetapi tidak memang 100% sama karena memang produsennya juga berbeda walaupun secara rumus kimianya adalah sama. Kemudian mari kita beralih ke ampitol. Jadi ampitol ini memiliki tampilan cairan bening seperti ini. Dan ampitol memiliki nama kimia yaitu CAPB atau cocoamidopropyl betaine. Jadi sama-sama juga dengan camperlan dan aminon, ampitol termasuk turunan dari coconut atau berasal dari minyak kelapa. Dan ampitol ini hanya memiliki satu produsen yang saya ketahui sampai saat ini, yaitu produsen dari KO Chemical seperti pada etiket atau kemasan di drumnya. Jadi itulah teman-teman letak perbedaan antara ampitol, aminon, dan camperlan
sepanjang yang saya ketahui, mungkin teman-teman ada masukan bila ada informasi yang lain, dan ini mudah-mudahan bisa membantu terutama para pemula, karena di online itu yang menjual foam booster itu namanya sama-sama dan kadang-kadang membingungkan dan dipukul rata. Jadi sebenarnya letak perbedaannya adalah dari sisi nama kimia dan juga nama dagangnya. Lantas apa manfaatnya bila kita mempergunakan foam booster campuran ampitol dan aminon ini? Karena kalau hanya untuk sekedar menambah busa, Texapon dan LABS jauh lebih banyak busanya. Tentu saja ini bisa kita lihat dari bahan baku asal foam booster ini yang berasal dari minyak kelapa. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa minyak kelapa lebih bisa diterima oleh kulit manusia dibandingkan minyak bumi. Jadi minyak bumi adalah bahan baku asal dari Texapon dan LABS. Oleh sebab itu, bila kita ingin membuat sabun yang lebih ramah untuk kulit manusia atau tidak menyebabkan iritasi, apalagi untuk sabun-sabun mandi, body wash, tentu saja penggunaan foam booster lebih baik atau lebih disarankan dibandingkan mempergunakan Texapon, apalagi LABS yang ber-pH asam. Mungkin demikian yang saya ketahui letak perbedaan antara ampitol, aminon, dan campuran. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.